Kehilangan calon buah hati ketiga pasangan Audy Item dan Iko Uwais tentu bukan perkara receh. Pedihnya tak terkira. Namun keduanya memilih untuk gak berlama-lama tenggelam dalam kesedihan. Audy pun menjalani tindakan kuretase setelah alami keguguran. Kondisi pelantun lagu Menangis Malam itu berangsur membaik. Demi tak membuat netizen khawatir, ibu dua anak ini mengunggahnya di media sosial pribadinya. It's okay, I'm okay, alhamdulillah. Audy pulih, sementara sang suami Iko Uwais justru didatangi kabar baik. Iko mendapat kehormatan besar dari legenda film action dunia, Jackie Chan, untuk menjadi salah satu juri. Bukan sembarang juri, tapi juri di Festival International Action Week 2026. Iko bahkan disambut langsung oleh sang legenda ketika tiba di tempat acara. Benih-benih itu sepertinya ya mulai terlihat ya. Sempat menutup rapat kisah asmara, ternyata masih ada harapan baru yang datang tanpa diduga. Bukan berawal dari perjodohan atau teman, akan tetapi perkenalan lewat dunia maya. Komedian Harap Dutohar alias Bedu jatuh hati dengan selebgram asal Aceh bernama Fatih Aton. Menariknya, meski mengaku sudah saling jatuh hati, namun keduanya belum pernah bertemu secara langsung di alam nyata. Berawal dari penasaran melihat foto profil, Bedu bereaksi, lancarkan rayuan maut lewat direct message ke Fatih. Kalau saya suka, dia nggak suka, ya itu bukan kekasih. Saya sayang, dia nggak sayang, itu bukan kekasih. Nah, saya ngelamar, dia nolak, apalagi. Tapi saat ini sih sebenarnya hubungannya kalau dibilang kekasih masih sebatas teman dekat. Tapi benih-benih itu sepertinya ya mulai terlihat lah. Mendapatkan hati Fatih gampang-gampang susah. Bedu bahkan mengaku sempat putus asa tentang apakah masih ada perempuan yang mau dengannya dengan status duda tanpa harta. Tapi nyatanya Fatih menyambutnya. Makanya Bedu pun pede dan serius ingin menikahinya. Iya benar. Insya Allah bulan depan. Oh, bulan depan. Oh. Bulan depan insya Allah. Aktor ganteng yang juga mantan Bupati Bandung Barat, Hengky Kurniawan, mendadak mengajak istri tercinta Sonya Fatmala pulang ke kampung halamannya di Blitar, Jawa Timur. Bukan untuk liburan ataupun menghadiri hajatan, namun untuk napak tilas kuliner. Mengenang masa masih jadi anak dan remaja kampung yang seneng banget kalau diajak makan enak. Tempat pertama yang dikunjunginya adalah warung nasi pecel di kawasan Jalan Ahmad Yani, Kota Blitar. Dari kecil sampai remaja saya tumbuh di Blitar. Ada beberapa makanan favorit saya dari kecil sampai saya besar di sini. Nostalgia kuliner di Kota Blitar. Tuh. Kenyang sarapan nasi pecel, Hengky berlanjut mampir ke warung rujak cingur. Ini juga rujak cingur idolanya. Makanya Hengky super lahap menyantapnya. Uniknya, Sonya malah nggak doyan sama sekali. Bahkan mencicipi pun nggak berani. Nostalgia kuliner masa kecil di kampung halaman ditutup dengan bakso yang letaknya di kawasan Jalan Dr. Wahidin, Kepanjen Lor. Bakso paling favorit. Tapi dulu Hengky berani ke warung bakso ini kalau lagi punya uang lebih.
Dia udah laporin polisi, aku bilang apa? Lanjutkan. Kalau menurutmu itu benar, lanjutkan. Semuanya udah pengen baik-baik, udah pengen dinikahin, udah pengen diurusin, pengen tanggung jawabin sampai selesai. Tiba-tiba dia batalin. Karena apa? Permintaan yang lebih. Saya selama ini tidak pernah menjelekkan kamu. Saya hanya menceritakan apa yang saya alami selama ini. Kalau itu membuat ceritanya menjadi jelek, saya rasa salahkan sifat dan kelakuan kamu, bukan cerita saya. Aku sudah menutup pintu persoalan berdua. Jadi kalau misalkan dia mau ngurusin berdua ini, kenapa baru sekarang setelah aku melewati jalur hukum? Kenapa nggak dari kemarin? Pemain sinetron Andres Adelio hidup dalam bayang-bayang ancaman hukuman 12 tahun penjara. Hari-hari penuh rasa was-was dan ketar-ketir. Karena Friselda Prilea alias Icel, wanita yang melahirkan anak darinya sudah menutup rapat pintu damai. Sementara Icel sudah tegas mempolisikan Andres sekian bulan lalu. Laporannya sangat serius, tindak pidana kekerasan seksual. Berbagai upaya mediasi dilakukan, tapi selalu berujung kegagalan. Aku sudah menutup pintu persoalan berdua. Jadi kalau misalkan dia mau ngurusin berdua ini, kenapa baru sekarang setelah aku melewati jalur hukum? Kenapa nggak dari kemarin? Dia udah laporin polisi, aku bilang apa? Lanjutkan. Kalau menurutmu itu benar, lanjutkan. Semuanya udah pengen baik-baik, udah pengen dinikahin, udah pengen diurusin, pengen tanggung jawabin sampai selesai. Tiba-tiba dia batalin. Karena apa? Permintaan yang lebih. Andres dan Icel saling klaim kebenaran. Entah siapa yang berbohong dan siapa yang memutarbalikkan fakta. Icel hanya tuntut pengakuan dan pertanggungjawaban nafkah Andres sebagai ayah biologis dari anak yang dilahirkannya. Sayangnya Andres dituding tak pernah bertanggung jawab, tak pernah menafkahi anaknya. Alasan Andres sampai saat ini tak diizinkan ketemu anak. Alasan lain lagi, gara-gara Icel, Andres banyak kehilangan pekerjaan. Saya selama ini tidak pernah menjelekkan kamu. Saya hanya menceritakan apa yang saya alami selama ini. Kalau itu membuat ceritanya menjadi jelek, saya rasa salahkan sifat dan kelakuan kamu, bukan cerita saya. Andres benar-benar terpuruk di titik terendah. Nama baik dan reputasi tercemar, pekerjaan pun ambyar. Disinilah Andres melawan. Ia siap melaporkan balik Icel ke polisi. Kalau dari aku pribadi sih, karena kasihan. Masalahnya buktinya gampang banget buat masukin dia. Ya aku bilang kayak jangan deh, orang punya anak kasihan. Andres juga ingin melaporkan saya. Silakan aja, saya akan kooperatif. Saya rela kalau misalkan harus dipenjara, apabila itu memenuhi tanggung jawab anak saya, hak-hak dia sebagai anak, bahkan saya rela mati untuk dia. Gak sempat baca? Dengerin aja. Klik icon text to speech, gak pakai ribet di okezone.com.